Abdi, Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Welcome teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng sama aku Abdi Putra di sini. Dan ini menarik banget, thumbnail yang udah kamu klik sama judul di YouTube yang udah kamu klik juga teman Pro 2 ya. Ini nggak salah, kita akan bahas tentang infeksi saluran kemih langsung bareng sama Dokter Indra. Malam dokter. Asik. Aman. Ini baru habis tugas ya dok ya? Baru banget. Ya, Dan langsung ke sini. langsung. Syukurnya nggak hujan. Syukurnya nggak hujan, tapi dingin-dingin. Iya Enak betul. jadi. Dan ini AC-nya juga lumayan sih. Ya, makin dingin. Kita ngomongin soal saluran kemih Saluran kemih. yang identik banget sama reproduksi pasti ya. oke. Nah sebenarnya infeksi saluran kemih ini kayak gimana sih dok? Kalau bisa secara awam lah. Secara awam ya. Kalau secara awam sih saluran kemih itu kan adalah saluran yang salah satu saluran atau organ yang tempat jadi produksi urin Ya. atau kencing sama untuk ngeluarin urin itu sendiri. Ngeluarin kencingnya. Ya. Terdiri dari beberapa organ, kandung kemih. Ini yang saluran kemih yang bagian bawah ya, yang aku Oke. bicarakan. Saluran kemih bagian bawah itu biasanya terdiri dari beberapa organ, yaitu dari luar, Ya. itu penis atau vagina Ya. di perempuan. Sampai uretra itu salurannya. Ya. Terus kalau di pria ada prostatnya. Kalau di perempuan itu kan nggak ada prostat dong. Iya. Pasti. Terus Iya. langsung dari uretra itu ke kandung kemih itu sendiri, tempat penampungan urinnya gitu. Oke. Nah ada banyak isu-isu ya. Tapi sebelum kita masuk ke isunya sendiri, Oke. seberapa penting sih dok kita ngejaga ke istilahnya kandung kemih itu gitu? Kandung kemihnya. Heeh.
Kalau infeksi saluran kemih itu datangnya bisa dari mana aja sih, Dok? Bisa datang dari dua. Dari dua itu maksudnya dari dalam. Oke. Atau infeksinya ditimbulkan dari luar. Dari luar. Dari faktor eksternal. Ya, kalau dari dalam misalkan ya, infeksi saluran kemih, infeksi. Apa yang menyebabkan infeksi? Misalkan bakteri. Misalkan kita kandung kemihnya terjangkit atau ada bakteri di dalamnya itu. Bisa menjadi infeksi saluran kemih. Terus kalau dari faktor eksternalnya, misalkan dari kebersihannya yang kurang dijaga, nanti kita bahas ya. Kebersihannya, terus apa yang dilakukan dengan organ eksternal itu sendiri. Misalkan berhubungan seksual secara sembarangan, tidak memakai pengaman atau tidak membersihkannya setelah berhubungan seksual. Itu bisa juga. Asal pakai aja tuh. Asal masuk aja. Udah tidak memikirkan sehatnya di mana itu. Wah, kacau. Itu. Nah, kalau dari itu kan benar-benar kaitannya di satu alat reproduksi ya. Dan ini kan awam sebenarnya. Usia keberapa sih bisa terkena yang namanya infeksi saluran kemih ini? Dari neonatus, kalau kita bilang neonatus itu bayi sampai dewasa masih bisa kena. Bayi bisa kena? Masih bisa kena. Oh ya, karena ada infeksi dari dalam itu. Dari dalam ataupun dari luar. Diapersnya bersih apa enggak? Tidak diganti diapersnya bisa juga neonatus kena. Nah, ciri-ciri awal terkena atau istilahnya terinfeksi saluran kemih ini seperti apa, Dok? Ciri-cirinya banyak. Atau gejalanya nih banyak. Kita ngomongin gejala ya. Gejalanya itu banyak. Seperti biasanya nih, orang paling sering anyang-anyangan, atau kencingnya keluar dikit-dikit atau tersendat-sendat. Saya pernah tuh. Ya kan? Itu pertama. Habis anyang-anyangan, biasanya kalau keluar kencingnya panas, perih. Itu juga jadi satu tuh, nyambung dia. Habis itu kalau enggak ada nyeri di sisian atau di suprapubik atau di simpisis pubis namanya, atau enggak di atas genitalia itu. Di bagian atasnya. Kita sederhanakan lagi di selangkangan. Di selangkangan sebelahnya. Bisa, bukan di atas genitalia, di atas penisnya, di simpisis pubis namanya. Oke. Jadi mungkin itu banyak yang mengalami sebenarnya. Kayak sakit pada saat, kalau cewek-cewek pasti tahu mens itu. Dysmenorrhea. Nah, di sana dia sakitnya. Karena di sana tempat kandung kemihnya. Ternyata ini ya, dan aku kira cuman dari umur yang udah dewasa aja, Dok, yang bisa terinfeksi ini. Ternyata bayi juga bisa. Bayi bisa juga. Dan salah satunya itu faktor karena diapersnya nggak pernah diganti atau jarang, kurang bersih, higienitasnya kurang. Ada faktor keturunan nggak, Dok? Kalau infeksi saluran kemih, namanya infeksi pasti didapat ya. Jadi faktor keturunan sangat kecil kemungkinannya, pasti melalui perantara dari virus atau bakteri sih paling banyak kalau infeksi. Wah, ini menarik nih teman Pro 2. Aku bakal undang kamu untuk ikutan langsung di live chat kita di aplikasi RRI Digital. Komen juga langsung ya di live chat di YouTube juga, gaskan teman Pro 2. Aku tungguin dan tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Itu maksudnya cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take me, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way.
name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo. Masih di Pro 2 FM, teman Pro 2 bareng Abdi Putra nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan kita masih ngobrol sama Dokter Indra. Oke dok, kalau misalnya ngebahas soal infeksi saluran kemih ya. Nahan kencing, terus istilahnya tuh masturbasi, terutama buat yang ya dalam tanda kutip nih ya sering mungkin nonton podcast atau segala macam tuh kayak kena isu, aduh aku harus senam kegel lah, terus ada juga yang bilang justru dengan melakukan masturbasi bisa mencegah kanker prostat. Dia masturbasi terus. Masturbasi terus sampai lemas dengkulnya. Sampai lemas dengkulnya tuh. Padahal ada kaitannya kepada kesehatan saluran kemih itu sendiri. Nah, gimana tuh, Dok? Oke. Kita bahas masturbasi. Masturbasi itu kan biasanya ya paling umum dilakukan sama cowok-cowok, ya kan? Yang single. Single nih udah halus banget nih, bukan jomblo. Oke. Itu dulu satu. Masturbasi kan untuk mengeluarkan sperma kan, untuk mengeluarkan sperma. Tapi katanya ada senam kegel. Nah, senam kegel itu adalah suatu gerakan atau suatu latihan yang dilakukan untuk mengatasi ejakulasi dini. Nah, ejakulasi dini itu apa? Ejakulasi dini itu adalah
pengeluaran sperma yang ketika ada rangsangan itu terlalu cepat gitu. Keluar oke. spermanya cepat gitu langsung Gitu tembak ya. gitu. Heeh. Baru dikit tembak langsung. Nah, gitu kan. Iya. Nah, senam Kegel itu yang melatih itu untuk melatih otot-otot itu untuk supaya menahan atau supaya nggak terjadinya ejakulasi dini. Iya. Justru senam Kegel itu kalau saat masturbasi dilakukan, misalkan kita masturbasi nih atau onani, cowok-cowok nih, terus ketika mau keluar, ada menurut literatur ini, ketika mau keluar itu tahan dulu, lakukan beberapa kali baru keluarkan, kayak gitu. Itu akan melatih otot-otot dari uretra, fermontanum, itu untuk dia tidak langsung keluar gitu, langsung nembak gitu. Jadi lebih lama, kualitasnya lebih mantap. Nah, gitu. sudah diluruskan teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ada yang pengen masturbasi atau lagi pengen onani teman Pro 2, dah dipastiin sekalian Kegel. Biar nggak asal main digas aja. Digas aja itu jelek itu. Biar manfaatnya juga dapat ya. Iya. Dan jangan jadikan alasan mencegah kanker prostat untuk malah kalau ini tak lurusin, kalau terlalu banyak masturbasi malah bisa ejakulasi dini. Iya, itu dia tuh. Apalagi yang terlalu banyak tuh 1 minggu dalam sehari 3 kali, pagi siang malam. Waduh. Besoknya lemes banget tuh dengkul. Itu nggak kebayang bisa bangun atau enggak sih itu ya. Bener. Ini kan umum juga ya untuk anak muda sekarang apalagi gitu. Zaman sekarang. Betul sekali. Ada yang isu-isu sebelumnya pun ada yang bilang tuh kayak di Singaraja ya, bukan cuman sakit dari reproduksi aja, yang non reproduksi juga banyak gitu, cuci darah lah. Ada yang itu dia banyak banget. Dan semua kalau di dokter Indra sendiri tugas di Balimed Singaraja. Di Balimed Singaraja pernah dapat pasien yang istilahnya umurnya masih muda nggak dok untuk ini infeksi saluran kemih ini? Sering, lumayan. Sering lagi. Sering. Harapan saya tuh jawabannya gini, sejauh ini belum ada sih kalau anak-anak maunya gitu. Sering. Sering ya. Apalagi yang 15 tahun ke atas tuh sering. 15 tahun loh. Karena infeksi saluran kemih. Misalkan ini datang pasien paling banyak menurut literatur itu paling banyak infeksi saluran kemih itu terjadi pada wanita. Kenapa? Kan questionnya kenapa? Iya. Kalau dibaca di literatur itu kenapa pada wanita? Karena saluran kemihnya, saluran untuk pengeluaran urinnya atau vagina. Iya. Itu berdekatan dengan muara anus. Kadang ini sering banget salah cebok. Ini sampai cebok pun ngaruh ya ternyata ya. Arah cebok. Arah dari ceboknya. Jadi kenapa bisa terjadi saluran kemih, infeksi saluran kemih? Itu kan bakteri yang masuk ke kandung kemih atau ke saluran kemihnya kita itu yang menginfeksinya. Nah, dari mana dapat bakterinya dan kenapa wanita disebut lumayan dan terbanyak kasusnya? Karena itu dah muara dari anusnya ke vaginanya berdekatan dan kalau terjadi salah cebok, bakteri dari anus masuk ke vagina. Nah, itu yang menyebabkan. Makanya salah kalau arah ceboknya dari belakang ke depan. Harus dari depan ke belakang. Jadi dari membasuh vagina langsung ke anus buangnya gitu. Ternyata itu teman Pro 2 bisa dicatat arah cebok yang benar. Itu berlaku juga istilahnya ketika perempuan lagi menstruasi. Sangat berlaku. Itu ngaruh juga. Sangat. Nah, digaris bawahin lagi tuh teman Pro 2 ya. Walaupun nggak menstruasi dan menstruasi diperhatikan. Ceboknya juga pakai air biasa aja mengalir, jangan pakai sabun yang mengandung harum-haruman pewangi, nanti bisa iritasi atau membunuh flora normal dari vaginanya yang sebenarnya itu yang memproteksi. Gitu. Nah, ini ada 2 pertanyaan sih dok dari ini. Yang pertama, justru nggak boleh pakai istilahnya sabun ya. Sabun yang kayak
isi wangi-wangian parfum gitu loh. Iya, maksudnya yang biar iritatif jadinya. iya biar lebih wangi Nah. gitu kan, atau istilahnya biar enggak ya apa sih ini biar enggak, karena kan ngaruh ke mood, ngaruh ke makanan ya. Oke. Ada yang bilang ya kalau misalnya boleh kalau ngaruh ke mood bau soalnya. ini ya kan. itu. Itulah. Nah, kalau ada yang bilang kalau misalnya lagi suasananya asam atau suasananya lagi basah tuh kan beda-beda ya. Beda-beda, iya, Cenderung kayak gitu. Jadi dia pakai sabun yang ada pewanginya lah gitu, segala macam. Itu nggak baik, tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan sebenarnya karena bisa terlalu iritatif atau membunuh kan zat yang kita kan nggak tahu ada zat apa yang dikandung dari sabun yang berpewangi itu. Oke. Jadi itu membunuh flora normal namanya atau bakteri baiknya yang ada di vagina. Jadi hilang tuh barrier kita, pelindungan kita gitu. Jadi ya bakteri apapun nanti bisa masuk langsung yang jahat-jahat gitu. Itulah istilah umumnya lah gitu. Kalau untuk cowok ngaruh juga. Kalau untuk cowok, nah ini aku mau bahas juga yang itu. sangat-sangat awam. Sunat. Iya. Nah, sunat itu sebenarnya sangat penting untuk menjaga kebersihan. Jadi walaupun kita agamanya Hindu, kita menganut Hindu, bukan hanya yang Islam yang dianjurkan sunat. Semua. Jadi semua. Iya. Karena untuk menjaga kebersihan. Kenapa bisa dibilang gitu? Nah, kalau sunat kan motong preputium atau biar gampangnya itu motong tudungnya, hoodnya. Tutupnya. Nah, Oke. Tutupnya itu dipotong supaya langsung kelihatan kepalanya. Oh iya. Nah, coba yang belum sunat nih, coba sekarang buka kepalanya, pasti ada putih-putih tuh. Itu namanya smegma atau kotoran. Dari misalnya habis kencing, airnya masih dikit-dikit, itu ngendap di sana. Nah, itu bisa jadi infeksi saluran kemih. Bisa banget. Ini suatu yang mengejutkan untuk saya sendiri. Bisa banget. Jadi kalau disunat, jadi kan gampang tuh, langsung kebuka. Iya. Nah, karena udah nongol kan. Nah, nongol Jadi sudah. Itu kepala itu iya, sudah bener. nongol, tinggal bersihin aja. Udah. Tapi ada yang bilang gini, kan kebetulan punya teman yang dia muslim kan. Jadi kakaknya udah sunat duluan kan. Nah, dia tuh takut sunat karena sakit katanya. Karena sakit, habis itu setelah itu katanya kan kalau kepalanya udah keluar, itu kan kegesek langsung. Iya. Ke celana dalam. Selama itu jadi katanya geli banget dan sakit banget katanya dok. Nah itu gimana? Aku lurusin, sunat itu sakitnya minimal ya. Sekarang udah banyak sekali ya cara-cara sunat yang modern dan yang aman gitu yang dilakukan sama dokter-dokter, kecuali kalau ada penyulit, misalkan dia lubang pipisnya nggak di tempat sebenarnya, itu nanti ada nanti hipospadi itu biasanya namanya. Nanti boleh lah dibahas nanti di next. Kalau sunat yang zaman sekarang tuh ada yang klem, ada pakai klem gitu. Juga cuman dia tanpa bius, udah cuman tek gitu aja, nempel dulu. Habis itu ada yang 1 minggu dibawa, nanti dilepas udah langsung jreng, udah bagus jadi. Ada yang langsung dicekrek gitu, langsung kepotong, nggak perlu dijarit. Ada yang pakai konvensional, kalau memang mau bagus sekali hasilnya, pakai konvensional, namanya pakai teknik dorsum sisi, itu bisa juga. Banyak teknik, ada pakai cutter, pakai laser, banyak. Ini kita cuma ngobrol doang, aku ngilu banget tuh. Emang ada beberapa teman-teman yang bilang ya, katanya bahkan harus wajib, cowok tuh wajib sunat gitu. Masalah yang tadi yang geli-geli itu sebenarnya dia. bisa meningkatkan vitalitas juga loh. Iya. Karena sudah dilatih kepala penisnya untuk menahan rasa geli, vitalitasnya jadi makin naik. Vitalitas dalam hal ini adalah jangka waktu untuk menerima rangsangan atau menerima stimulus itu lebih baik dia, lebih lama jangka waktunya. Yang lama kan biasanya pengenin benar. Itu ada konten yang viral lagi tuh tentang durasi dan ukuran itu. Aduh. Nah, durasi apa ukuran kan gitu. Iya. Durasi sih kebanyakan. Ya udah itu. Iya, nah sekarang kalau misalnya mungkin ya kayak cowok itu dianjurkan untuk istilahnya sunat segala macam gitu, Dok. Nah,
sebenarnya ketika setelah selesai sunat itu ada treatment khusus nggak dok? Misalnya kayak ini kan aku awam ya, maksudnya dengar cerita-cerita aja. Benar nggak sih dok nggak boleh pakai celana dalam dulu selama 2 minggu, selama seminggu? Sebenarnya kalau itu masalah itu bisa pakai, tapi kan yang tidak ketat gitu jadi. Iya, benar. Kalau terlalu ngepres kan sakit pasti. Perih Jadi itu. yang agak kan ada tuh sekarang celana dalam yang bentuknya kayak boxer tapi Iya. bisa menyesuaikan bentuknya. Atau ada emang celana dalam khusus sunat. Oh, ada. Oh, ada ya? Ada, bentuknya kayak tempurung gitu. Iya, yang menggelantung ya. Iya, kayak gitu. Jadi dia nggak langsung kontak sama penisnya gitu. Wah, ternyata udah canggih ya. Udah banyak. Alternatif, kenyamanan, convenience-nya banyak. Oke, itu kalau untuk istilahnya cowok ya, untuk Cowok. laki-laki dianjurkan sunat. Kalau perempuan, Cara menjaga iya, kebersihannya. cara menjaganya gitu kan. Salah satu itu tadi ceboknya itu. Iya, Itu kalau sangat kita kebersihan kayak gitu-gitu dok. tekankan itu. Kalau yang lain-lainnya ya, kalau secara umum sih sebenarnya ini ya minum air bening bukan air putih. Nah ini bedanya air bening sama air putih gimana dok? Air putih warnanya putih. Ya air bening lah, air biasa, air mineral. Air mineral. Jangan minum. Oh iya paham. Jangan Maksudnya. baru kita bilang misalkan dokter nganjurin minum yang banyak, minum alkohol. Iya minum. Gitu. Ya minum, hindari minum kafein. Nah kopi yang berlebihan bisa mengiritasi juga saluran kemihnya. Jadi anjurannya minum kopi itu 2 kali aja sehari. Gitu. Terus yang boba-boba, banyak gula, itu juga agak susah dikontrol sih ya, karena enak. Jujur sekali itu iya, adikku juga iya tuh. Karena kopi saset juga dia bikin, beli di rumah ya yang kemasan kan, juga. murah lagi tuh cuma 8.000. Beli terus nambah bisa 2 kali. Ada kopinya juga kan. Yang penting air putih minimal 2 liter lah, 2. Ya kalau bisa 2 aqua besar itu 2 liter, oke. 2 liter lah. Minimal. Ya 242 itu ya. Iya. Minimal. Oke, minimal teman Pro 2 liter air bening. Air mineral. Bening, air mineral teman Pro 2 ya, bukan yang kayak water bla 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 gitu enggak. Iya. Oke, kalau soda gimana, Dok? Itu lagi perdebatan banget. Soda, alkohol juga. Iya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Iya. Apapun yang berlebihan jelek. Betul. Apapun yang berlebihan kenapa Tidak gitu baik. ya? Kecuali ya uang. belajar dan uang. Uang tuh makin banyak makin terima kasih. Kalau soal ini juga, Dok, kan banyak yang bilang kalau justru kita membersihkan area sensitif alias membersihkan di area alat reproduksi kita, cowok ataupun cewek, Dok. Ini justru dibersihkan malah tidak diizinkan untuk bersih banget. Alias istilahnya dicukur habis, Dok. Dicukur habis. Oke. Ini yang benar gimana, Dok, sebenarnya, Dok? Banyak kontroversi sih ini. Iya. Dari literatur juga banyak kontroversinya. Ya. Sebaiknya kalau yang saya baca dari literatur, yang saya juga belajar selama kedokteran, sebaiknya jangan dicukur habis. Oke. Karena rambut pubis itu kan biasanya kita keringetan, kita olahraga, lembab gitu. Itu yang menahan bakteri atau keringat di sana dia. Di sana dulu, ndak langsung dia ke penis atau vaginanya. Nah itu. Jadi jangan dicukur habis. Jangan dicukur habis ya, maksudnya. Atau apa namanya sekarang Brazilian wax gitu. Iya, itu jangan. Itu ada viral itu. Itu. Pokoknya bersih gitu bersih kan. banget. Bersih banget. Sebenarnya justru tidak baik. Lembab sekali jadinya kan kalau pakai celana dalam, keringetan, olahraga, aktivitas. Iya. Nah, untuk ke cowok lagi ya. Nah, kalau kadang-kadang kan istilahnya cowok itu ketika dia lagi dibersihin segala macam, nih kayak aku misalnya kan nyukurnya segala macam itu better dia istilahnya dipakein semacam pelumas gitu segala macam atau langsung dicukur aja, Dok? Maksudnya kalau cukur pakai bergas gitu? Iya, itu dia.
Kalau cukur pakai bergas sebenarnya kan ada sekarang bergas yang khusus untuk nyukur rambut itu ya, rambut kemaluan ya. Sebenarnya kalau di literatur nggak ada disebutkan lebih baik yang mana. Oke. Tetapi biasanya orang menyarankan cukurnya tuh pakai gunting aja sebenarnya. Kalau memang di area tertentu yang eksesif atau kelebihan rambutnya misalkan sampai ke selangkangan, sampai paha, boleh dicukur pakai bergas. Tapi yang benar-benar dekat di area genitalnya atau area penisnya itu digunting aja sebenarnya. Oh iya, jadi kesimpulannya tuh sebenarnya kayak kalau dia udah berlebihan boleh dia pakai gitu. Kalau orang Bali bilang tuh udah kayak gempuk banget nih temen gue. Nah, itu dipangkas dikit tuh. Apa gembrong ya? Gembrong dikit tuh. Dipangkas dikit. Iya. Oke, itu. akhirnya menemukan jawaban baru. Sekarang ya aku catat teman Bruno tanggal 11 nih. Karena aku selama ini kayak kalau misalnya udah agak panjang ya udah aku pakai silet. Silet? Iya. Wah. Maksudnya pakai cukuran ini. Cukuran. Ya, pakai itu, pakai silet yang ada batangnya kan. Ya udah langsung biar bersih gitu. Jarang pakai gunting. Ini baru tahu nih. Next aku pakai gunting, Dok. Tapi hati-hati gunting ya. Gitu. Masa depan soalnya. Oke, fokus. Ya masih pengen tanya-tanya, kita masih undang kamu di live chat juga tentunya bareng sama Dokter Indra. Ngobrolnya tentang infeksi saluran kemih. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's find a way. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's find a way. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day.
You're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody, nothing let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Lanjut teman Pro 2. Ini kita ngobrol sama Dokter Indah. Dok, kalau misalnya remaja sekarang ya mungkin kan kita nggak bicara yang udah sampai hamil di luar nikah gitu enggak. Tapi tentang hubungan seksual. Oke. Seberpengaruh apa dok hubungan seksual ini untuk infeksi saluran kemih? Apakah mungkin ditularkan dari bakterinya atau mungkin karena cara berhubungannya yang istilahnya tidak terlalu ini atau bagaimana dok gitu? Oke. Menurut pengetahuanku aja ya. Ya, oke. Iya. Kalau hubungan seksual ke infeksi saluran kemih pasti ada hubungannya. Sangat Iya. erat juga hubungannya. Iya. Yang pertama tuh yang paling pertama banget kebersihan. Iya. Sebelum dan sesudah harus cuci. Mm-mm. Nah, harus cuci bareng-bareng lah. Betul. Pokoknya sebelum dan sesudah itu harus cuci, apalagi misalkan habis olahraga langsung berhubungan. Wah, itu benar-benar karena masih ngendap itu bakteri, keringetan di sana, lembab, masuk lagi tanpa cuci. Wah, itu bahaya. Bisa menjadi infeksi menular seksual gitu jadinya. Nanti ranahnya spesialis kulit dan kelamin itu. Udah spesialistik jadinya. Nyambung dikit nyenggol sama sunat tadi deh dok. Kalau sunat. Iya, kalau misalnya seberapa persenkah tingkat keamanan kalau misalnya yang cowoknya sunat dan cowoknya yang belum sunat melakukan hubungan seksual dari segi terinfeksi sakit infeksi saluran kemih ini? Balik lagi yang tadi, kalau sudah sunat dan menjaga kebersihannya baik, kan lebih gampang pada orang yang sudah sunat untuk membersihkan dari kotoran-kotoran smegma itu namanya tadi. Yang di kepala penisnya. Kalau yang belum sunat, kekurangannya adalah lebih susah dia membersihkannya. Karena ada beberapa kasus lebih susah untuk ditarik ke belakang yang belum sunat itu. Yang apanya? Tudungnya itu, hoodnya itu lebih susah untuk ditarik. Jadi dia males bersihin. Nah, dibiarin. Nah, pas mau hubungan udah naik aja tuh, langsung masuk. Nah, udah smegmanya yang tadi, bakteri-bakteri yang tadi kena juga. Padahal walaupun posisinya ketutup. Iya, padahal ketutup. Oke, dari sana kita bisa tahu teman berdua dibersihin. Iya, Kalaupun misalnya kalau nggak sunat, higienitas gitu. itu penting. Boleh pakai sabun dok kalau cowok dok? Kalau cowok disarankan tidak pakai sabun. Tidak pakai air mengalir. Ya. Oke. Bersihkan pakai air aja. Sudah. Ada yang bilang tuh kalau misalnya pakai daun sirih itu real or not dok? Kontroversi juga, tapi kita nggak tahu seberapa banyak dia ngebejak daun sirihnya, seberapa nanti iritasi, luka. Bersih juga nggak daunnya? Bersih juga nggak daunnya, infeksinya kemana-mana, nanti bisa perlukaan, nanti banyak lah macam-macam tuh jadinya, jadi luka, jadi borok, bisa jadi infeksi saluran kemih juga, bisa bernanah. Oke. Kalau nggak benar-benar hati-hati dan benar-benar bersih, lebih baik air mengalir saja. Oke, ngilu lagi. Ngebayangin itu ya ampun. Gitu. Dan untuk menjaga kebersihan reproduksi, terus juga istilahnya berhubungan ini berarti buat yang masih awam gitu ya, kondom tuh ngaruh banget tuh berarti ya. Ngaruh banget. Jadi kalau misalnya untuk menjaga keamanan dari berdua. Iya, berdua. Amannya ya pakai pengaman. Pakai pengaman. Itu dia, digarisbawahi lagi teman berdua, pakai pengaman. Kalau misalnya belum sunat dan juga belum bisa membersihkan belum secara rutin membersihkan. Iya, secara rutin. Padahal setiap mandi dok ya sebenarnya. Harusnya. Tapi mungkin banyak kasus yang enggak. Ya, banyak.
Oke. Banyak yang lupa. Nah. Nah, Kalau lupa sih mungkin masih kayak ada toleransi males ya. dia. Iya, males ini loh. Males. Mager ini. Mager itu. Kalau lupa kan tangan. mungkin cepet-cepetan kan. Aduh, cepet-cepetan gini, tapi kalau paginya cepet-cepetan ya sorenya dibersihin Iya. kan bisa sebenarnya. ya. Pokoknya sebelum berhubungan usahakan dibersihkan dulu deh. Iya. Bener-bener deh. Nah, kalau ada yang pakai pelumas-pelumas gitu gimana, Dok? Pelumas oke. Kalau yang misalkan dijualin di Iya. minimat itu Iya, oke. bisa sih sebenarnya. Kan dia sudah asalkan dia tersimpan dengan baik, Yep. higienitasnya. Balik lagi ke higienitas juga. Pokoknya infeksi saluran kemih itu bisa menjadi infeksi menular seksual kalau ada hal-hal yang tidak bersih atau tidak patut yang masuk ke dalam saluran masing-masing. Oke. Entah itu virus atau bakteri. Iya, Ya, benar-benar. Jadi kejadiannya benar-benar banyak harus itu. dijaga keduanya. Keduanya. Dok, aku pengen ngobrol lebih panjang lagi, tapi ternyata waktunya udah habis, Dok. Jadi teman Prodo yang pengen kita lanjutin lagi bisa komen di kolom live chat atau mungkin bisa konsultasi, Dok ya. Langsung Boleh. sama Dokter Indra Boleh. datang ke Bali Med. Atau ya boleh tanya-tanya di IG boleh. Nah, Instagramnya, Dok, bisa di-spill? Indra Jaya Janitra. Indra Jaya Janitra. nyambung. Nyambung. Pakai underscore titik? Nggak. Enggak, Indra Jaya Janita, teman Pro 2. Di follow dan bisa ditanya-tanya di sana. Kalau misalnya kamu malu nanyain di sini, personal aja. Dok, aku kalau gini gimana, Dok? Tanyain langsung. Apa yang pengen dokter sampaikan sama teman Pro 2, spesialnya yang lagi dengerin kita, biar mereka makin aware untuk dalam tanda kutip menjaga saluran kemihnya mereka. Oke. Yang pertama untuk teman-teman semuanya nih, aku ingetin untuk rehidrasi atau minum air Ya. yang cukup. Minimal 2 botol aqua gede itu sehari atau 2 liter lah per harinya. Yang kedua itu menjaga kebersihan. Ini sangat-sangat dianjurkan karena penyakit saluran kemih ini memang kelihatannya simple, tapi kalau udah kena sakitnya luar biasa dan leading to another case ini. Leading benar. to another disease atau dia menjadi penyakit lainnya nanti. Banyak sekali ada gininya. Dari cara mencebok untuk perempuan itu arahnya diperhatikan dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Itu banyak sering sekali ketahuan dan kejadian. Terus untuk laki-laki ya kalau yang tidak mau sunat nggak apa-apa, tapi ingat dibersihkan, dijaga. Kalau yang mau sunat lebih baik. Gitu ya. Udah sih, sama hindari alkohol. Jangan bukannya tidak boleh minum, dikurangi ya. Istilahnya Alkohol, kalau orang manis-manis balik dan lain-lain. ngisinin dot den gitu. Boleh. Biar nggak puasa-puasa banget ya, Dok ya. Gitu. Thank you banget Dokter Indra. Semoga semuanya. next bisa kita ngobrol lagi, bahas another topik lagi tentunya. Biar kita makin sehat. Thank you banget Dokter. Buat teman Pro 2, thank you banget juga. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini kalau kamu suka dan share ke semua keluarga kamu biar kita semua sama-sama sehat. Spesialnya jaga saluran kemih. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan.
FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI.